Hai Brandmate, nama saya Albert Wijaya dari Branding Angkatan 2017 dan sekarang berada di semester 7. Dan sekarang pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial karena Pak Freddy merupakan salah satu tokoh yang menurut saya ia mempengaruhi saya untuk bisa masuk ke dalam jurusan ini. Dan saya nggak menyesal sama sekali. Oke, selamat siang Pak Freddy. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Kabar baik. Ini perkenalkan saya Albert Pak dari Branding 2017 semester 7. Okay. Jadi siang hari ini kita bakal ngobrol santai ya Pak ya. Pak, kan kalau misalnya kita lihat sekarang kan mahasiswa brand ini kan makin nambah nih Pak mahasiswanya Pak. Kalau yang saya lihat kayaknya makin tertarik ya orang-orang sama dunia branding ya Pak ya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak nih, kenapa kita harus belajar branding Pak? Oke. Sebenarnya menarik ya kalau misalnya kita belajar branding perlu atau enggak ya. Karena ilmu branding sendiri mengalami satu perubahan yang sangat signifikan. Dari waktu pertama kali dia masih merupakan bagian dari marketing. Dia bagian dari, mungkin kamu ingat ya namanya istilah marketing mix ya. Ada produk di situ. Betul. Mulai dari dia adalah bagian dari produk, kemudian akhirnya dia berevaluasi. Dia berevolusi baik dalam aspek definisi maupun dalam aspek scope akhirnya. Nah, akhirnya berkembang dan ada satu dasar yang kenapa sih kita harus melakukan penerapan konsep ini? Ya. Ini satu hal yang menarik karena itu kan ketika diurai oleh American Marketing Association, dia bilang bahwa brand is a name, is a symbol yang mengidentifikasi antara satu dengan yang lain. Nah, ini ada satu mana yang menarik ketika kita bicara satu kata yang dikemukakan oleh American Marketing Association, to identify. Nah, ini yang menyebabkan kenapa branding itu menjadi satu hal yang penting. Saya mau tanya sama kamu sekarang. Misalnya kamu ke Alfamart atau ke Indomaret, atau mungkin ketika kamu akan memutuskan akan belanja di mana? Alfamart, Indomaret, atau warung di sampingnya? Saya Alfamart gitu, Pak. Oke. Terus ketika kamu masuk ke dalam Alfamart, terus di situ banyak sekali merek minuman. Ya, baik kita minuman yang lah kita misalnya lihat air minum dalam kemasan. Ya, kita bicara ada satu merek yang namanya Aqua, ada yang namanya Ades, ada yang namanya Fit dan lain sebagainya. Kalau saya tanya sekarang kamu memilih yang mana? Aqua, Pak. Nah, itu artinya kenapa? Bahwa Aqua harus memiliki satu perbedaan yang akan mengidentifikasi dia berbeda dengan yang lain. Alfamart harus memiliki satu perbedaan yang signifikan, sehingga akhirnya kamu pun akan memilih Alfamart dibandingin yang lain. Betul. Jadi itu kenapa branding semakin penting. Ketika era di mana semua produk semakin banyak, antara satu sama yang lain, it's not significant difference. Yang satu sama yang lain mungkin dalam konteks of product similar, disitulah peran kenapa kita harus branding. Kita harus mempunyai satu hal yang bisa kita lakukan sehingga membuat produk kita berbeda. Dan ketika kita mendefinisikan kita itu di dalam ilmu branding, kita bukan lagi bicara goods, bukan lagi kita bicara services, bahkan orang harus berbeda antara satu yang lain. Bahkan negara pun harus bisa berbeda satu sama lain. Ya. Itu kenapa kita harus branding. Kenapa? Karena kita hidup di world of the similarity. Kita hidup di satu dunia yang ketika bicara satu perubahan dalam konteks brand preference-nya itu membuat akhirnya konsumen Anda harus pilih antara satu sama yang lain. Kita harus milih sesuatu yang unik, yang berbeda. Nah, itu yang membuat kenapa kita harus melakukan proses ini. Gitu, Pak. Tapi, Pak, kan di dalam brand ini kan banyak banget ya, Pak. Maksudnya, core-core kan banyak banget. Terus saya masih ingat nih Pak, semester lalu saya ada belajar pelajaran namanya brand management. Nah, kalau menurut Pak Freddy sendiri itu manfaatnya apa sih Pak sebenarnya? Kalau kita belajar brand management ini? Di dalam S1 branding, kita membagi ke dalam yang namanya brand journey.
ketika bicara satu brand journey, sebelum masuk ke sana nih ya, saya sedikit promosi nih tentunya ya, bahwa di semester 1 dan di semester 2 dan di semester 3 ya, di situ kamu belajar yang namanya understanding customer. Ya. Di situ kamu belajar mengidentifikasi, sebentar. Ya. Di situ kamu belajar mengidentifikasi konsumen, karena itu adalah satu pondasi sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Kamu belajar customer behavior, kamu belajar customer insight, kamu belajar yang namanya customer journey. Semuanya kamu pelajarkan dalam 3 semester pertama. Nah, itu jadi dasar untuk feeding di mata kuliah yang berikutnya. Ya, ketika di mata kuliah brand management, dari situlah kita menggunakan informasi yang kamu pelajari di semester 1, 2, dan 3 itu menjadi dasar. Ya. Karena di mata kuliah ini, apa yang akan kita ajarkan di mata kuliah ini? Kita akan mengajarkan kamu mulai dari yang namanya melakukan brand audit, mengidentifikasi konsumen kamu dari A sampai Z, how they behave, gimana preference mereka, gimana insight mereka, gimana dengan journey mereka, gimana dengan path to purchase mereka, gimana dengan hal-hal lain yang berkaitan sama konsumen. Kemudian dari situ masuk ke dalam tahap yang berikutnya, how to creating a brands. Creating a brands itu nggak pernah gampang. Kenapa? Karena kita ngelihat dalam 2 aspek. Yang pertama adalah tangible, yang kedua adalah intangibles. Gimana mengkombinasikan antara tangible dan intangibles itu jadi satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Setelah melakukan creating a brands, ketika buat produk, enough ya. Buat produk nggak pernah gampang, kan? Buat goods nggak pernah gampang. Kemudian di brand management, kita pun ngajarin Anda masuk ke dalam tahapan yang ketiga. How you can growing a brands. How to make people know that your brand exists. Kamu bisa pakai cara apa di sini? Nah, di bagian sini kita belajar nanti yang namanya ada marketing promo, marketing program, dan lain sebagainya. Last but not least, masuk ke dalam tahap yang keempat yang kita sebut sebagai how to sustaining the brands. Ketika sebuah brand sudah sedemikian kuatnya, tentunya sebagai para pemilik merek, maksud saya, itu kan pasti akan tergoda untuk membesarkan mereknya. How to sustaining the brands. Nah, di bagian ini ya akan dipelajari ya, Pak, gimana kamu bisa memanage sebuah merek. Apakah itu melakukan brand extensions, apakah melakukan co-branding, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam mata kuliah brand management yang akan kamu pelajari, mulai dari kamu melakukan brand audit, gimana kamu melakukan proses creating the brands, how to developing and how to growing the brand, and last but not least, how to sustaining the brands. Gitu, Bert. Berarti kalau misalnya dari brand managementnya kan berarti akarnya sebenarnya banyak ya, Pak ya? Yes. Banyak banget ya, mulai dari customer journey, customer experience, customer behavior, dan segala macam. Yes. Tapi kalau misalnya dari best practice-nya sendiri, Pak, kan yang kita pelajari memang di mata kuliah brand management kita juga ada terjun ke lapangan, kita juga ada dengan perusahaan dan segala macam. Tapi kalau misalnya menurut Bapak sendiri, dari best practice untuk brand management di real life itu seperti apa, Pak? Apa maksud dengan kata-kata best practice? Best practice dari kita mempelajari brand management ini. Oke, ya. Seperti yang saya bilang tadi, dan saya setuju yang bersama kamu bilang, ilmu branding itu multidisiplin. Ilmu branding itu multidisiplin, kamu bisa ngelihat dari berbagai macam perspektif. Oke, di mata kuliah brand management yang salah satunya adalah merupakan mata kuliah jangkar, kalau memang kita bicara di Prasmo, itu menjadi satu orkestrator di situ akhirnya. Ya. Itu jadi kayak dapurnya. Makanya ketika saya bilang tadi, ketika kita memulai yang namanya melakukan istilah brand audit, di sini ada 3 mata kuliah yang akan memegang peranan penting. Kemudian setelah ini, cara melakukan riset-nya pun kan ada caranya, kan? Betul. Dan kamu belajar marketing research. Betul.
Okay? Sampai kamu dapat understanding konsumen. Mulai dari yang namanya demo, geo, dan lewat 3 mata kuliah itu kamu ini itu bukan hanya numbers, ada behavioralnya, ada psikografinya di situ, dan bahkan yang menarik sekarang lebih ke behavioralnya yang sekarang akan di-push misalnya. Apalagi dengan era digitalisasi misalnya, yang namanya segmentasi demografi sudah nggak relevan. Segmentasinya sekarang di-down dengan yang namanya istilah behavioral, bahkan masuk ke yang namanya mikro segmentasi, di-slicing. Nah, itu kan salah satu feeding masuk dalam mata kuliah brand management. Terus ketika kita bicara how to creating a brands, by understanding konsumen yang saya bilang tadi, kamu membuat yang namanya brand mantra, brand value. Ini adalah intangible aspek dari sebuah brand. Dan begitu brand ini sudah jadi, dan tentunya jangan lupa dilihat dalam aspek visual. Ya, ketika bicara dalam aspek visual, dibilang penting, nggak penting, dibilang penting ya. Penting. Karena itu akan menciptakan satu asosiasi. Dia akan secara hook akan nempel persepsi, oh si merah, oh si warna itu, oh si huruf M, oh si Wus misalnya. Everybody knows itu produknya apa. Betul. Itu akan menciptakan asosiasi. Ya, ketika asosiasi itu sudah tercipta, how to deliver the brands. Ketika bicara best practice-nya, apa yang dipelajari di brand management, itu akan jadi agregator. Ya, disitulah nanti akhirnya kamu butuh mata kuliah lain. Makanya kamu belajar advertising, digital marketing, ya. Bahkan masuk ke community marketing. Karena bicara community marketing, itu adalah how you can deliver your brands through community. Ya. Dan begitu kamu masuk ke yang tahap berikutnya, how to sustaining the brand, dari situ kita ngajarin lagi. Ketika brand itu sudah bagus, sudah besar, ketika kamu harus expand, kamu punya brand, expand-nya mau kemana? Expand-nya geographic base, atau expand-nya in terms of product? Ketika expand in terms of product, apa kamu akan menggunakan nama yang sama? Saya ambil contoh misalnya, yang memang kita bisa pelajari dari kasus Unilever misalnya. Ya, dia punya 3 produk sabun, 3 target market yang berbeda, dengan 3 nama yang berbeda. Kita bicara di dalam kasus Temposcan Pacific misalnya. Ada satu produk Hemaviton yang di berbagai kategori produk itu menjadi parents brand, disempurnakan dengan sub-brand di bawahnya. Itu kan strategi how to sustaining the brands. Bahwa yang namanya sub-brands harus meleverage the parent brands. Nah, itu bicara best practice yang dipelajari di brand management. Itu jadi dapurnya nanti akhirnya. Dan ketika itu dikembangkan kemana-mana, brand management multidisiplin ilmu. Dia bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Dan bahkan bicara definisi dari branding pun, itu setiap tahun mengalami perubahan. Mulai dari kita bicara hanya sekedar visual, sampai ketika kita bicara brand taksonomi misalnya. Yang terakhir didefinisikan didasarkan sama community, didasarkan dengan budaya alias cultures. Ini yang membuat branding itu menjadi ilmu yang semakin kita pelajari itu akhirnya semakin kompleks. Semakin menarik juga, Pak. Semakin menarik, iya, semakin menarik. Gitu, Pak. Ya, tapi memang sih teman-teman, tiap kali saya bertemu sama Pak Freddy, tiap kali kelas tuh selalu dapat insight baru nih, nggak tahu kenapa Pak Freddy selalu bisa memberikan insight selalu. Enggak juga sih, ya. yang apa ya? Yang harus kami lakukan sebagai faculty member adalah kami harus bisa menginspirasi Anda. Betul. Ya. Kami bertugas bukan membuat Anda pintar. Wah. Ya. Kalau misalnya membuat Anda pintar gampang, Bert. Ya. Tinggal baca Google, beres. Tapi menurut saya beda sih, Pak. Ajaran, maksudnya teknik pengajarannya beda, Pak. Maksudnya beda kita belajarnya. Itu yang membuat akhirnya tugas kami sebagai faculty member ya
apalagi saya di branding misalnya, kita harus selalu update dasar dulu lah ke kamu. Ya, sehingga akhirnya kamu punya keinginan untuk mencari tahu apa sih brand extensions, apa sih co-branding. Karena kayak gitulah Pak, makanya bertahan sampai semester 7. Penasarannya nggak akan ada habisnya. Dan itu jangan hanya berhenti begitu sampai lulus ya. Nggak bakal sih Pak menurut saya Pak. Oh ya Pak, kan tadi kan brand ini kan banyak banget Pak, perspektif juga banyak. Dan ada satu yang menurut saya pribadi masih belum terlalu mengerti Pak, yaitu brand taksonomi. Pak Freddy boleh nggak jelasin ke saya Pak? Saya sih nggak apa-apa, yang lain juga nggak apa-apa. Oke, menarik ya. Kalau misalnya kita bicara taksonomi ya, which is itu kan diambil dari bahasa Yunani, yang artinya adalah tasein, yang artinya mengelompokkan, dan nomos yang arti aturan. Ya. Jadi ketika bicara ilmu taksonomi, itu adalah ilmu dalam konteks mengelompokkan suatu hal berdasarkan hierarki tertentu. Ya. Ini yang sempat saya sampaikan di beberapa waktu lalu ketika saya bilang bahwa branding has a branding problems. Karena ketika bicara marketing dari A sampai Z, Philip Kotler, Eker, semuanya sepakat definisinya apa. Tapi ketika kita bicara definisi branding, antara satu sama yang lain itu bisa berbeda-beda. Banyak banget ya Pak ya. Ya, belum misalnya kamu tanya sekarang. Kita bicara di Prastia Mulia misalnya, bahwa kita punya lebih dari 25 faculty member yang mengajar marketing dan branding. Satu sama yang lain mempunyai definisi yang berbeda mengenai branding. Ya. Ini yang membuat branding menjadi kaya kalau kita bicara kalau kita ngelihat dari situ ya. Kalau kita ngelihat dari satu sudut pandang itu, ketika Anda belajar di S1 branding, kamu akan belajar 25 perspektif yang berbeda mengenai marketing dan branding. Itu akan membuat kamu kaya. Ya. Nah, kembali ke masalah tadi. Ketika bicara brand taksonomi, ini ada satu konsep yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Ya. Ini satu konsep dari Heading di tahun 2009. Ya, yang dia bilang ingat nggak, Bert, ketika lo belajar marketing management, bahwa era marketing itu mulai dari era productions, era selling, dan lain sebagainya. Ya. Sama ketika kita bicara brand taksonomi. Ya. Brand taksonomi itu berkembang menjadi 7 tahapan akhirnya. Ya. Yang pertama nih, ketika sebelum era 1985-an, semua orang sepakat brand itu bisa meningkatkan economic value. Ya. Sekarang kita bicara satu gula yang ada mereknya, yang dijual di pasar. Yang dijualnya per liter misalnya, atau per kilo misalnya, dibandingkan sama satu gula yang saya kemas dengan packaging yang bagus, saya kasih nama, saya buat warnanya menarik. Kira-kira harganya 5 hal yang mana? Yang menarik, Pak. Oke, itu bicara brand dari perspektif economic value. Ya. Kemudian akhirnya berkembang konsep ini, ngelihat brand dari identitas, dari pendekatan identity. Nah, dari sini ngelihatnya dalam konteks yang berbeda lagi. Oh, menarik. Oh, warnanya merah, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi. Belum tentu apa yang dibuat disukai oleh konsumen. Makanya kamu pernah belajar yang namanya CBBE, Customer Base Brand Equity. Ya, gimana melakukan pendekatan dari consumer base. Ini pertama kali diperkenalkan oleh Kevin dan Keller di tahun 1993 kalau saya nggak salah. Ya. Kemudian berkembang lagi, ya. Kalau ternyata brand itu diibaratkan manusia, kira-kira akan mempunyai personality seperti apa? Apakah maskulin? Apakah feminin, apakah sincere. Ini dikemukakan oleh Profesor David Eker ketika tahun 1997 dia memperkenalkan 5 dimensi dari brand personality. Kemudian berkembang. 1-2 tahun kemudian orang mengenal lagi. Dan itu bukan lagi bicara hanya sekedar transactional base. Harus ada relationship di situ. Ini teori yang dilakukan oleh Fournier di tahun 98, yang dia melihat dari aspek human relationship. Berkembang lagi ilmu ini.
Di tahun 2001, ada satu taksonomi baru yang bilang gimana melakukan pendekatan dari komunitas space. Dari aspek sosial, dari aspek antropologi, dari aspek etnografi. Ketika bicara dalam komunitas, seberapa hebatnya komunitas, itu bisa membangun yang namanya brand community. Dan kita pun mengantisipasi ini dengan mata kuliah community marketing, kan? Berkembang lagi. Ternyata di tahun 2000-an, ada lagi ngelihat satu pendekatan, satu taksonomi yang ngelihat dari aspek budaya, cultural. Disinilah kita bicara ketika orang sudah berangkat ke satu titik, iconic brands, masuk ke satu negara dengan negara yang lain, ada satu kultural diferensiasi di situ. Gimana melihat brand dari aspek cultural study. Ya. Jadi ketika bicara brand taksonomi, itu setiap tahun sampai tahun berubah terus. Dan saya nggak tahu nanti tuh kita ketika tahun 2010 atau kita bicara yang kau bilang tadi ketika kita bicara pasca COVID ya, apakah ada perkembangan lain? Nah, kita lihat sama-sama nanti. Ya. Ini menarik. Nggak Yes. pasti. Ya tergantung sih nanti akhirnya. Karena satu hal yang menarik ketika Anda belajar brand, Ebert. Nah. Seperti yang dimuka di salah satu bukunya Profesor David Eker, Brand Relevance. Seberapa relevannya brand Anda terhadap konsumen Anda? Kalau kamu perhatikan ada satu merek yang luar biasa ya, yang dibuat tahun 1975. Semua orang tahu lah, ada satu sendal jepit mereknya apa? Swallow. Nah, everybody knows Swallow lah, ya. Which is dulu warnanya apa coba? Ijo. Benar, Pak, ijo kan? Dulu iya. Ya, sekarang coba lihat. Anda coba sekarang browsing Swallow, ya. Dia relevan terhadap target marketnya. Warnanya sekarang sudah warna-warni, sudah ngikuti perkembangan generasinya. Ini yang membuat brand itu dinamis, tapi juga statis dalam menjaga brand value. Itu bicara brand taksonomi ya. Jadi ketika pendekatan sebuah brand, itu bisa ngelihat dari different kind perspektif. Karena itu akan sejalan sama perkembangan dari konsumennya. Gitu, Bro. Pak Freddy, maaf nih Pak Freddy. Saya ada pertanyaan terakhir, Pak. Jadi kan sekarang ini kalau misalnya kita lihat di pandemik Pizza Hut ya. Kita singgung Pizza Hut. Pizza Hut, ya saya rasa teman-teman semua pasti ngelihat lah di pinggir jalan Pizza Hut sedang ngapain. Dan Pizza Hut ini sudah terkenal dengan brandnya kuat ya Pak. Khususnya kan Pizza Hut ini selalu ada di kota-kota besar. Tapi kemarin ada satu kasus di mana Pizza Hut ini turun ke daerah-daerah kecil. Dan ia menjual makanannya seharga, saya lupa berapa, kalau nggak salah 40-an ribu, berapa isinya gitu. Dan menurut saya, maksudnya saya ingin tanya ke Bapak nih, maksudnya dengan ia melakukan teknik seperti itu, ada ini nggak Pak? Maksudnya brandnya apakah jatuh? Atau konsekuensi apa yang bisa didapatkan dari dia? Atau bagaimana menurut Pak Freddy? Ini menarik ya. Kalau misalnya saya merefer dari pendekatan brand yang pertama, ketika kita bicara as a economic value lah, atau as a identitas value misalnya. Saya tanya sama kamu. Apa yang kamu ngelihat ketika kamu ngelihat ada satu logo Pizza Hut? Western. Ada kesan mahal, ada kesan murah, atau ada kesan biasa aja? Kesan mahal. Kesan mahal. Oke. Satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan di dalam konsep brand itu ada yang namanya apa ya, saya nyebut yang dengan istilah yang mudah ya. Setiap brand itu punya namanya brand life cycle. Yang namanya brand life cycle itu sama ketika akhirnya kita bicara product life cycle. Okay. Mulai dari brand itu di introductions, kemudian kita bicara brand itu growth. Ya. Ada satu pendekatan brand life cycle itu berdasarkan konsep dari Idris Mute namanya. Ya. Yang dia bilang bahwa brand itu punya life cycle-nya, mulai dari brand hanya dilihat sebagai nama,
sebagai trademark. Yang kamu ingat bukan produknya, yang kamu ingat, oh Pizza Hut tuh PHD-nya. Kan bukan itu kan? Ya, karena dia pun sudah bertransformasi, bukan lagi bicara in terms of trademark, tapi brandnya dia pun sudah masuk ke level produk. Bahkan sampai ke global kalau kita melihat yang namanya brand life cycle. Nah, apa yang dia lakukan selama quote and quote ya tidak keluar dari brand value yang dia pegang, tidak keluar dari yang namanya brand mantra yang dia yakini, itu tidak akan merusak brandnya. Tapi kalau dia pindah kategori, pindah persepsi ke produk lain, ya, itu bisa merusak brandnya. Apa yang dia lakukan hanya memperluas market kan. Tapi dengan harga yang relatif murah banget, Pak. Nggak masalah menurut saya. Ya, selama brand value sama brand mantra dijaga. Ya, dia masih jual dalam bentuk kotak sih kan? Masih kotak dalam logonya yang sama kan? Hanya masih harga yang berbeda. Masih jaga kebersihannya kan? Ya. Yang jadi PR apa? Kalau dia jualannya pakai kantong kresek nanti. itu berbeda, Pak ya. Nah, itu yang akan keluar dari brand value sama brand mantranya, ya. Kalau kalian jadi concern adalah harga misalnya, nggak masalah, ya. Yang jadi concern saya apa? Ketika ternyata penyampaian produknya, ya, dijual sambil marah-marah, ya, yang seharusnya pakai box yang kotak itu sama dia dijualnya hanya pakai kantong kresek, itu masalah nanti. Ya. Selama bicara, ya, kalau kamu ingat mata kuliah di subject management, ada namanya unsolved matrix. Ya, ketika unsolved matrix itu adalah kamu ngebagi pasar menjadi 4 bagian besar. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan ekspansi pasar, apakah pertama melakukan market penetrasi? Ketika kamu bicara market penetrasi misalnya, berarti kamu jual Jakarta misalnya, atau kasus tadi misalnya si Pizza Hut dijual di Denpasar, yang biasa dijual Denpasar, tapi di akhirnya masuk ke Sukaraja, masuk ke daerah Padangbae misalnya, masuk ke daerah ruralnya, itu masuk yang kategori misalnya market penetrasi, ya. Dan tentunya, which is produk yang dia tawarkan berbeda loh. Yang dia tawarkan dalam konteks yang kecil. Terus kedua adalah kamu melakukan yang namanya product development misalnya. Untuk masuk ke sini, apa yang harus dilakukan? Kamu bisa juga melakukan yang namanya market development. Atau terakhir melakukan diversifikasi. Nah, itu bisa dilakukan bagi sebuah brand selama syarat dan ketentuan berlaku. Kamu jaga yang namanya brand value-nya, kamu jaga yang namanya brand mantranya. Kalau kita bicara produk luxury misalnya, kamu jaga yang namanya code of luxury-nya. Sehingga jangan sampai ketika produk itu mahal, dipersepsi mahal, diturunkan ke pasar yang bawah, itu yang namanya strategi massification. Ketika itu taruh ke bawah, diturunkan ke dalam pasar yang rendah, mungkin pasar yang rendah mau beli, tapi pasar aslinya tersinggung. Ya. Karena bicara segmentasi produk luxury berbeda tuh. Ya. Di kita pun belajar ada namanya luxury product branding kan. Ada. Itu cara brandingnya beda. Ataupun kebaliknya, ketika produk itu biasa bermain di pasar yang masif, dia pengen naik yang ke atas, pengen masuk ke satu pasar yang quote and quote yang menggiurkan itu. Karena bicara luxury itu bukan bicara premium ya. Bicara luxury itu adalah luxury gitu. Harga mungkin nggak jauh beda sama harga premium, tapi orang ketika make itu, kalau bisa logonya ditongolin keluar gitu ya. Itu kan ada satu social stratification di situ. Nah, ketika kamu melakukan itu yang kita sebut sebagai luxurification. Luxurification. Yang jadi PR apa? Bisa nggak kamu menciptakan code of luxury?
Jadi apapun yang harus dilakukan ketika sebuah produk melakukan market ekspansi kemana, perhatikan code of branding-nya, perhatikan brand value-nya, perhatikan brand mantranya, perhatikan brand personality-nya. Selama itu tidak berubah, tidak masalah. Produk, price, place, promosi itu bersifat taktikal. Itu bisa berubah, ya. Kita bicara mungkin kemasannya lebih kecil, kita bicara kemasannya lebih besar, kita bicara produknya lebih besar dan lain sebagainya. Itu nggak masalah selama personality-nya, value-nya, mantranya itu dijaga. Itu yang penting dari brand. Konsistensi in delivering your value, your mantra itu penting dalam sebuah brand. Sama ini Pak, saya ada satu pertanyaan buat Brandmate. Maksudnya mereka ingin tahu gimana cara Prasmul untuk bisa tetap stay relevan setelah pada masa-masa pandemik ini, maupun setelah masa pandemik. Satu pertanyaan yang menarik, Bert. How become brand can stay relevant? Oke, saya ngelihat dari kacamata saya, ya. Betul. Saya mungkin tidak lihat dari kacamata lain, saya ngelihat dari kacamata saya sebagai pengajar brand management, how kita sebagai faculty member di S1 Branding bisa stay relevan terhadap apa yang terjadi di luar sana. Itu satu pekerjaan yang nggak pernah gampang. Yes, saya sangat setuju. Ya, being relevant is not easy. Ya, karena seringkali orang itu sebagai market leader itu suka lupa. Ya. Market leader itu biasanya hidup nyaman, hidup di dalam comfort zone-nya, dia nggak usah berpikir repot lagi, konsumen sudah datang. Nah, ini yang namanya market leader trap. Ya. Apa yang terjadi dengan Prasmul? Biasanya yang kita selalu diarahkan dari dekan, dari rektor, dari wakil dekan, ya, kita selalu di-encourage what next, what new. Apa yang terjadi perubahan di konsumen? Industri butuh apa? Ya, karena tugas kami sebagai faculty member adalah membuat kurikulum kami adalah stay relevan terhadap perkembangan dari pasar, perkembangan dari kompetitor, maupun dari perkembangan dari industri itu sendiri. Itu yang nggak pernah gampang. Ya. Kita harus menjadi adaptif, ya. Dan ini pun saya selalu mengencourage teman-teman. Ketika teman-teman lulus dari S1 Branding misalnya, don't ever stop learning. Ya. Karena ketika kita bicara di sana, konsumen berubah drastis. Ya. Waktu dulu, siapa sih yang tahu ketika bicara Instagram akan sedemikian masifnya? Ketika Facebook sudah sedemikian dipakai lebih dari berapa ratus juta orang mungkin sekarang. Seberapa pentingnya sih ketika sekarang orang looking everybody adalah ketika mencari segala sesuatu adalah pasti akan lewat mesin pencari Google misalnya. Semuanya berkembang. Yang kita coba ajarkan how you can adapt with the changes. Ya. Ini yang membuat kita harus selalu aware, teman-teman, ya. Itu yang memang kita bisa share. Jadi kita selalu bilang sama mahasiswa kita, adaptif dengan apa yang terjadi di luar. Dan jangan lupa, yang namanya proses pembelajaran itu adalah long life journey. Dan Prasmul pun menginisiasi itu, ya. Bahwa kita punya yang namanya konsep long life journey, teman-teman. Bahwa once you become Prasmulian, you will always become Prasmulians. Ya. Jadi ketika kita pun sudah membuat yang namanya lewat Ika Prama kita misalnya, yang sekarang sudah sangat aktif, lewat Ika Prama kita bilang bahwa kita buat yang namanya SIG ya, share interest group ya. Ada yang namanya branding club, ada yang financial club, ada yang saham club. Kita berusaha sebagai faculty member, kita membentuk komunitas, ya. Dan dibantu oleh yang namanya Ika Prama kita pengen ngajak bahwa Prasmul itu long life journey education.
Bahkan lo keluar dari Prasmul pun, once you become Prasmulian, you always become Prasmulian. Kamu bisa terus-menerus update. Ya. Saya sampai sekarang, ada mahasiswa saya yang sudah lulus 2 atau 3 tahun yang lalu. Pak, ngobrol yuk, Pak. Ada update apa tentang branding? Ayo. Ya. Kalau waktunya pas tentunya. Ya. Kalau waktunya pas, saya ladenin. Ya. Dari situ kita ngobrol lagi, dan saya belajar lagi dari mereka. Apa saya kerja di industri ini, kalau seperti ini gimana? Wah, saya baru nih, kita belajar bareng. Itu yang menarik ya. Karena kita tidak pernah memposisikan diri kami di Prasetya Mulia itu adalah sebagai pengajar. Kita adalah partner Anda. Kita adalah fasilitator Anda ketika Anda harus bisa menjadi diri Anda sendiri nanti. Gitu, Bro. Pak Freddy, kemarin baru tanggal 14 kemarin saya ikut guest leg dari Pak Freddy. Ini Pak Freddy sudah hebat. Pak Freddy bisa mendatangkan 6 narasumber. Salah satunya adalah Oti Ponangsera dari founder of Medif. Terus ada Julie Winalim, GM@R.co. Terus ada Ben Hart dari CEO of Samara Life. Terus ada Vivi Heni Rawati, CEO of WePlus. Vindrapi sebagai Head Digital of Alphacard, dan juga Tommy Yunus, CEO of Acak Cup. Ya Pak ya. Itu di tanggal 14 kemarin saya ikut guest lecture dari Pak Freddy. Ya, dari Pak Freddy. Kemudian ntar juga dari tanggal 1 ya Pak ya. Dari tanggal 1 Desember. Ya. Betul. Ada guest lecture juga dengan Pak Daniel Surya. Yes. Chairman dari Wear Group, yang akan membahas tentang how agility and emerging tech is redefining brand. Yes. Itu yang baru saya bilang, Bert. Ini adalah cara kami di S1 Branding untuk membuat kurikulum kami selalu tetap relevan. Dengan yang namanya era teknologi pun, makanya kemarin ketika di mata kuliah branding yang kita undang itu adalah 6 CEO, 6 lead dari 6 perusahaan yang sudah masuk yang namanya ke dalam aspek digital misalnya. Ya. Mulai dari Samara Life, kita ada Pak Ben Subiakto, kemudian kita bicara WePlus, itu salah satu marketplace, kemudian kita bicara ada dari Medif, ini menarik Medif, itu adalah divisi digitalnya dari Kimia Farma. Ya. Ini salah satu cara gimana Kimia Farma pun menjadi stay relevan terhadap perkembangan teknologi. Ya. Dan ada Mas Vendra, dia dari Alphachart, dari Alfamart yang barusan kita sebut, bahwa dia sudah punya 6 divisi digital bisnisnya, ya, dan expanding. Ya. Dan akhirnya nanti di tanggal 1 Desember kita akan mengundang Pak Daniel Surya. Dia adalah executive chairman dari salah satu, saya bisa bilang, most Indonesia brand consultant lah, ya, yang sudah punya cabang di beberapa negara, dan dia akan sharing, ya, how agility and emerging technology itu bisa meredefining brands. Ini yang menarik, ya, dan ini terbuka untuk umum loh, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau misalnya Anda mungkin masih SMA nih, yang pengen tahu S1 branding tuh belajar apa sih? Ya, silakan bisa monitor Instagramnya S1 Branding, kemudian dari situ bisa ngelihat waktunya, dan di situ kita coba untuk membuat branding stay relevan. Oke, kalau gitu thank you teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. See you in the class. Oke, Pak Freddy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di kelas setelah pandemik ya Pak ya. Soalnya bosan juga Pak kalau misalnya kita online terus. Dan untuk teman-teman semua, khususnya brandmate yang ingin ngikutin tentang how agility and emerging tech is defining the brand pada 1 Desember 2020, teman-teman bisa mengikuti di Zoom, media Zoom. Dan di YouTube kita @S1 Branding atau di Spotify @S1 Branding. Dan informasi tersebut juga Anda bisa dapatkan di Instagram kita, Branding Prasmo. Dan podcast kita ini stay tune ya, brandmate semua, karena kita bakal hadir setiap bulannya. See you.